Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kepada Guru Besar Perguruan PSTD Indonesia, Kak Insinyur I. Ketut Supreta. Selamat datang kami ucapkan kepada para pelatih perguruan PSTD se-Indonesia yang dihadiri oleh 28 pelatih seluruh Indonesia dalam acara pelantikan kenaikan tingkat luar biasa pelatih perguruan PSTD Indonesia di Gedung Paguyuban Ikhlas Jakarta 26 Maret 2022. Saya akan membacakan susunan acaranya. Pembukaan dan penghormatan dipimpin oleh Kak Melki Lohi. Laporan panitia pelaksana oleh Kak Dr. Andes Mulyana Hidayat, SMN, ME, SY. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Guru Besar sudah berkenan hadir pada pelaksanaan pelantikan ini. Kemudian juga kepada para pelatih yang hadir pada saat ini, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku pelaksana kegiatan, bahwa proses pelantikan kenaikan tingkat luar biasa ini merupakan proses panjang dari rencana ujian pelatih yang sudah direncanakan pada awal 2019. Tapi karena ada masalah di negara kita sehingga itu tertunda bertahun-tahun. Kemudian pada awal tahun 2022 secara intensif berdasar dari beberapa usulan dari para pelatih seluruh Indonesia, kemudian juga ditindaklanjuti oleh pelatih pada tingkat pusat. Kemudian setelah itu pelatih pada tingkat pusat berkonsultasi dengan guru besar dan akhirnya disepakati, disetujui untuk melaksanakan proses pelaksanaan kenaikan tingkat luar biasa ini. Dinamakan luar biasa karena memang tidak seperti biasanya. Kenapa dilaksanakan hal seperti ini? Ada beberapa pertimbangan yang sudah diambil oleh Dewan Guru dan juga Guru Besar. Pertama adalah faktor dedikasi, loyalitas terhadap perguruan yang tidak pernah berhenti dari awal perguruan ini berjalan sampai titik kita berdiri di ruangan ini. Itu hal yang sangat diapresiasi oleh perguruan. Kemudian, kenapa kita tidak melaksanakan ujian seperti halnya ujian yang dilaksanakan secara reguler? Kita melihat, pertama adalah faktor waktu, keduanya faktor hal-hal yang lain yang berdasar pertimbangan kita, bahwa para pelatih yang sudah mendedikasikan hidupnya selama ini bagi perguruan, itu layak diberikan apresiasi untuk kenaikan tingkat. Kemudian bahwa kenaikan tingkat ini diperlukan bagi perguruan untuk kesinambungan kenaikan tingkat sabuk dari tingkatan yang terendah. Kemudian hal-hal yang lain tentu saja bahwa kami dalam hal ini panitia kemudian menyiapkan pelaksanaan acara ini. Kemudian Dewan Guru juga melakukan beberapa penilaian yang sangat panjang lewat diskusi dan lewat evaluasi sehingga diputuskan pelaksanaannya seperti ini. Lebih sederhana, lebih cepat, lebih singkat, tetapi tidak mengurangi makna. Yang pertama adalah setelah selesai dari proses inisiasi dan pelantikan yang nanti akan disampaikan oleh Guru Besar, adalah kontribusi kita sesuai dengan tingkatan yang baru nanti bagi perguruan. Ada 28 pelatih seluruh Indonesia yang diundang hadir pada saat ini.
tapi ada yang sedang berada di luar negeri, Pak Yayan. Ada juga yang tidak ikut, Pak Nyoman Guartana. Kemudian ada yang Sugeng Ispurwanto juga tidak bisa hadir, dan Pak Didi Supati itu tidak bisa hadir pada saat ini. Kemudian ada pelatih dari Sumatera Barat 4 orang, pelatih 1 karena usianya masih 20-30 tahun. Jadi nanti itu pelaksanaan ujiannya dilaksanakan secara reguler. Jadi yang sekarang diajukan kepada guru besar adalah 28 orang pelatih, 1, 2, dan 3. Kenaikan tingkat ini juga menjadi luar biasa dengan beberapa evaluasi, ada yang naik 1 tingkat, ada yang 2 tingkat sesuai dengan kontribusi dan prospek perguruan ke depan. Kira-kira itu yang bisa kami laporkan. Sekali lagi mohon maaf selaku panitia atas keterbatasan dalam melakukan penyambutan dan pelaksanaan acara ini tanpa mengurangi esensi dari pelaksanaan pelantikan kenaikan tingkat luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Prasetya Pesilat Indonesia oleh Kak Adi Surya Wicaksana diikuti oleh seluruh peserta. Prasetya Pesilat Indonesia. Prasetya Pesilat Indonesia. Kami Pesilat Indonesia Kami Pesilat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Kami Pesilat Indonesia Kami Pesilat Indonesia adalah warga negara yang membela dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. adalah warga negara yang membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami Pesilat Indonesia Kami Pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia. adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Kami Pesilat Indonesia Kami Pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa. pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa. Kami Pesilat Indonesia Kami Pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan berkepribadian Indonesia. adalah pejuang yang senantiasa
Kesatria Indonesia. Kami pesilat Indonesia Kami pesilat Indonesia adalah ksatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran. Kami pesilat Indonesia Kami pesilat Indonesia adalah ksatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan. adalah kesatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan. Pembacaan prasetya insan perguruan PSTD Indonesia oleh Kak Karsena SPD. Prasetya insan perguruan PSTD Indonesia. Prasetya insan perguruan PSTD Indonesia. 1. Kami adalah warga negara Kami adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa Pancasila dan berjiwa Pancasila serta berbudi pekerti luhur dan berkepribadian Indonesia. dan berkepribadian Indonesia. 2. Kami adalah pejuang Kami adalah pejuang yang cinta persatuan, yang cinta persatuan yang mengejar kemajuan, serta berbakti kepada bangsa dan tanah air Indonesia. 3. Kami adalah kesatria yang berdisiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta cinta damai dan cinta persaudaraan. Peresmian pelaksanaan pelantikan oleh Guru Besar Perguruan PSTD Indonesia. Untuk pelaksanaan peresmian ini, maka pelatih 1 melakukan kunci TD selama 3 kali. Pelatih 1 dulu semuanya. Silakan pada posisi dulu masing-masing. Pelatih 1 dulu. Pelatih 2 nanti berikutnya. Kunci TD 1 ya, untuk pelatih 1, kunci TD 1 3 kali. Di depan, dia nggak apa-apa. Cukup. Pelatih 2, 3, dan 4 sekalian. Pelatih 2, 3, dan 4. Pelatih 2, pelatih 3, pelatih 4. Jika bebas semuanya, karena proses inisiasinya sudah dilakukan. Sekarang kami persilakan kepada guru besar untuk melakukan evaluasi apakah berdasarkan visi yang dilihat
apakah para pelatih ini cukup layak untuk bisa dinaikkan tingkatnya sesuai dengan standar di perguruan PST di Indonesia. Silakan. Terima kasih. Jadi, saya selaku guru besar menilai apa yang telah kita lakukan selama ini, khususnya adalah hal pelatihan. Yang pertama, untuk pelatihan fisik itu pelatih satu sudah cukup maksimal, tapi untuk peringkat yang lebih tinggi tentu harus diperkuat komponen yang lain, karena komponen tubuh kita tidak hanya fisik. Kita mempunyai fisik betul, dengan pernapasan, konsentrasi, dengan lewat perhatian fisik itu bisa maksimal. Tapi setelah fisik maksimal, tentu ada komponen lain yang harus kita tingkatkan. Karena komponen fisik ini dia berhubungan dengan umur. Fisik itu, sel itu selalu berubah ya, semakin lama semakin besar. Tapi ada komponen lain namanya ya, pikiran. Di samping fisik kita perkuat, tentu pikiran pun kita perkuat. Nah nanti ada lagi yang lain apa? Ada juga rasa, ada juga intuisi, ada juga kesadaran, ada juga panca indera. Ya, semua harus diperkuat sehingga potensi kita ya tidak lagi 10-15%, bahkan semakin tinggi semakin tinggi. Sementara kalau kita bicara fisik, memang potensi kita tidak maksimal. Nah, kita sudah berlatih, kita sudah melakukan pelatihan mental. Mental ini artinya memperkuat pikiran. Jadi pikiran itu perkuat, pikiran itu adalah energi. Bagaimana caranya memperkuat pikiran? Tentu energi harus dihaluskan. Contoh misalnya bom molotov sederhana, tidak kuat, diperhalus lagi, bom atom lebih kuat, anti atom dan seterusnya, semakin halus semakin kuat. Fisik juga sama, pikiran juga sama. Jadi pikiran semakin halus semakin kuat. Nah, gimana cara menghaluskan? Ya itu ditenangkan. Cirinya adalah tentu badan kita rileks, pas kita halus. Nah, kita sudah berikan pengetahuannya. Kalau situ sudah diberikan, Anda latih dengan baik, ya wajar masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, apa yang kita lihat? Dari mana kita bisa artinya melihat? Nah, kita cari yang sangat bernilai dalam hidup kita. Apa yang sangat bernilai? Salah satunya ya tadi saya cerita, keputusan. Kalau tukang beca ngambil keputusan, rusak tukang beca. Kepala negara salah ngambil keputusan, negara babak belur. Artinya di sini bagaimana? Apa hubungannya dengan latihan mental? Apa hubungannya dengan mental yang diperkuat? Kita sudah sering latihan mental supaya perkuat. Kalau mental dihaluskan, mental kita tenang, pikiran kita tenang. Kalau pikiran tenang, artinya apa? Begitu mental halus, benar asing lepaskan, stres lepaskan, emosi dilepaskan, ketakutan dilepaskan, sehingga pikiran kita menjadi jernih, susunan saraf kita jernih. Kalau pikiran kita tenang, pikiran kita jernih, apa yang terjadi? Pikiran yang tenang ini menyebabkan kecerdasan kita meningkat, karena stres dilepaskan. Jaringan ini murni, jaringan saraf. Stres dilepaskan juga menyebabkan pikiran murni, kecerdasan meningkat. Kalau kecerdasan meningkat, apa yang kreativitas meningkat. Apa hubungannya? Jadi kalau ada masalah, Anda langsung Anda langsung menghaluskan pikiran di permukaan masalah, di kedalaman solusi. Artinya setiap ada masalah, ada solusinya. Kalian bisa praktekkan, ada masalah, ada solusi. Apalagi nanti untuk pelatih yang peringkatnya lebih tinggi harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, jadi mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang, mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih, ditambah lagi dengan kecerdasan meningkat, artinya lebih mudah memahami permasalahan, ditambah lagi dengan kreativitas, artinya banyak ide dalam mengambil keputusan, sehingga kita akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Apa itu keputusan yang terbaik? Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang bijaksana, baik untuk kita, baik untuk objek, baik untuk lingkungan, baik untuk masyarakat, dan baik juga untuk alam. Nah, inilah keputusan yang terbaik. Nah, inilah peranan. Jadi kalau Anda sudah menyenangkan
dan semakin tinggi. Salah satu yang penting adalah pengambil keputusan. Nah, karena di challenge sudah dibuka, artinya pikiran sudah mulai diperkuat, tentu yang sudah sangat layak menyandang peringkat yang tinggi. Dan jangan lupa, tentu artinya banyak harus kita pelajari apa ekspresinya Pak intuisi. Nah itu juga ada lagi tentu pengetahuan, ada lagi panca indera. Nah, nanti melihat yang lebih halus, pengetahuan lagi dan seterusnya. Nah tentu supaya itu kita enak, nyaman dan menyenangkan, hubungan sosial bagus. Ada lagi namanya di dalam namanya cerita, kalau kita di dalam sumber juga. Kalau itu terbawa dalam aktivitas, hubungan sosial bagus. Rasa nyatu terbawa dalam aktivitas, hubungan sosial bagus. Nah itu yang baik kita kembangkan. Kalau itu berkembang, ya tentu kita wajar menyandang peringkat-peringkat yang lebih baik. Karena arahnya adalah ada masyarakat, ada damai, hubungan yang bagus. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan skep guru besar tentang kenaikan tingkat luar biasa pelatih PSTD Indonesia. Baik, mohon izin saya membacakan surat keputusan guru besar perguruan PSTD Indonesia. Guru besar perguruan PSTD Indonesia, Perguruan Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia. Surat keputusan nomor khusus SK Gubes _ PSTD IND _3 _2022 tentang kenaikan tingkat luar biasa pelatih perguruan PSTD Indonesia. Menimbang bahwa perguruan PSTD Indonesia bertujuan mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu PSTD Indonesia serta nilai-nilainya sebagai bagian integral ilmu pencaksilat Indonesia. 2. Bahwa penataan tingkatan kepelatihan dan regenerasi pelatih sangat diperlukan dalam upaya pengembangan ilmu perguruan untuk mempersiapkan kader-kader pelatih yang mempunyai dedikasi, loyalitas, dan kemampuan sesuai dengan standar kurikulum keilmuan. 3. Bahwa berdasarkan pokok-pokok di atas, untuk menjaga eksistensi dan pengembangan keilmuan perguruan, maka dipandang perlu untuk mengambil kebijakan dalam bentuk surat keputusan, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSTD Indonesia. Memperhatikan saran-saran dan usulan yang berkembang pada forum Dewan Guru Perguruan, memutuskan 1. Mengesahkan kenaikan tingkat luar biasa pelatih perguruan PSTD Indonesia sebagaimana terlampir. 2. Mengamanatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelatih serta memegang kuat disiplin perguruan. 3. Menginstruksikan seluruh pelatih untuk tetap menjaga dedikasi dan loyalitas terhadap perguruan. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2022, Guru Besar Insinyur I. Ketut Supreta ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada Bapak Reno Ramaputra Barat, Ketua Umum PPPSTD Indonesia. Selanjutnya, lampiran surat keputusan. Mohon diperhatikan kenaikan tingkatnya. Kita ada penamaan tingkatan dan jabatan. Untuk pelatih tingkat 1 disebut pelatih pratama, pelatih tingkat 2 disebut pelatih madya, kemudian pelatih 3 disebut pelatih utama, pelatih 4 disebut guru madya, guru tingkat 4, guru tingkat 5 disebut guru utama,
dan guru tingkat 6 disebut wakil guru besar. 1. Untuk pelatih tingkat 2, pelatih madya. 1. I. Nyoman Rata. 2. I. Nyoman Buartana. 3. Dasiman. 4. Yusuf. 5. Yaya Sunjaya. 6. Nurwanto. 7. Nofriza. Selanjutnya pelatih tingkat 3 atau pelatih utama. 1. Didi Supardi. 2. Rina Rahmawati. 3. Ali Askandar. 4. Karsena. 5. Samsuryadi. 6. Abdul Rojak. 7. Adi Surya Wicaksana. 8. Ahmad Humaidi. 9. Dedi Hermawan. 10. Sugeng Riyadi. Guru tingkat 4, guru madya. 1. Edia Nopel. 2. Sugeng Ispurwanto. 3. Kristianto. 4. Muhammad Sani. 5. Imade Simpen. Guru tingkat 5 atau guru utama. 1. Daeni Apianti. 2. Nasrullah Hendra. 3. Mulyana Hidayat. 4. Yayan Ruhian. Guru tingkat 6, wakil guru besar. 1. Melki Lohi. 2. Rudi Trianto. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2022. Guru besar Insinyur I. Ketut Suprata ditandatangani. Terima kasih. Pelantikan secara resmi oleh guru besar, pemasangan sabuk dan badge kepelatihan. Dipersilakan untuk Kak Nofrizal. Nofrizal, silakan maju ke depan. Nurwanto. Yaya Sunjaya. Yusuf. Dasiman. I. Nyoman Buartana. I. Nyoman Rata. Selanjutnya sabuknya silakan dilepas dulu secara bersamaan. Dipersilakan untuk guru besar pemasangan sabuk dan badge kepelatihan serta penyerahan sertifikat kepelatihan.
Silakan lakukan penghormatan dulu pelatih yang baru kepada guru besar. Yang di depan dulu, Pak Melki nanti. Silakan Pak itu Ferry, Kak Ferry. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya pelatih 3. Sugeng Riyadi, Dedi Hermawan, Ahmad Humaydi, Adi Surya Wicaksana, Abdul Rozak, Sam Suryadi, Karsena, Ali Askandar, Rina Rahmawati, Didi Supardi. Silakan sabuknya dilepas secara bersamaan. Oke, thank you. Oke, nanti kontak kembali.
Selanjutnya dilakukan penghormatan bersama. Silakan. Diletakkan dulu sertifikatnya. Dipimpin oleh Kak Sugeng. Hormat pada guru besar. Untuk pelatih selanjutnya, pelatih 4, Imade Simpen, Muhammad Sani, Kristianto, Sugeng Ispurwanto, Edia Novel. Silakan menempati posisi. Dilakukan pelepasan sabuk terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan penghormatan kepada guru besar. Kepada hormat pada guru besar. Boleh kembali ke tempatnya. Untuk pelatih selanjutnya, pelatih 5, Yayan Ruhian, Mulyana Hidayat, Nasrullah Hendra, Denny Afianti. Boleh dilakukan pelepasan sabuk terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan penghormatan kepada guru besar. Boleh kembali ke tempatnya. Berikutnya
Rudi Trianto, Melki Lohi, boleh dilakukan pembukaan sabuk lebih dahulu. Pelepasan, maaf. Silakan dilakukan penghormatan kepada guru besar. Boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya dilakukan penghormatan kepada guru besar dipimpin oleh Kak Melki. Panduan dan arahan guru besar terhadap seluruh pelatih perguruan yang baru dilantik. Silakan. Sila. Baiklah, para pelatih yang sudah melakukan pelantikan, yang sudah menerima peringkat yang lebih tinggi, artinya ya tentu peringkat yang lebih tinggi kita harus belajar semakin banyak. Karena ibaratnya ini kita sekarang dalam dunia material ini kita lagi berperang lawan kehidupan. Jadi semakin banyak senjata kita, artinya peluang untuk menang itu semakin besar. Apa itu menang? Yaitu penderitaan berkurang, hubungan sosial kita lebih bagus, kemudian ya perasaan damai, bahagia, dan itulah kemenangan kalau kita memang mau berperang dalam hidup ini. Artinya ya secara bela diri juga, secara fisik oke, kita mengenal bela diri, tapi secara yang lebih halus kita lebih selaras dengan hukum alam, itu bela diri juga. Kalau kita tidak selaras hukum alam, walaupun fisik sekuat apapun ya, artinya bisa kemungkinan kalah kalau kita tidak selaras hukum alam. Artinya alam memproteksi kita. Ya bagaimana caranya? Yaitu selalu dikombinasikan antara usaha dengan tanpa usaha, fisik dan keheningan.
Aktivitas dan keheningan. Aktivitas artinya kita latihan dengan usaha, keheningan artinya kita latihan tanpa usaha. Itu harus diseimbangkan. Kalau tidak diseimbangkan, ya jadi kita tidak seimbang. Tidak seimbang dalam hal kesehatan, kurang maksimal, kemudian dalam pikiran kurang maksimal, perasaan kurang maksimal, timbullah penderitaan. Nah, kita mau menang nih. Gimana caranya menang? Tambahkan pengetahuan. Dan ya kita tentu tidak hanya menambah pengetahuan, juga kita harus menjadikan PR, kita harus meluangkan waktu untuk belajar dan mempraktekkan. Nah, tadi sudah kita informasikan, sudah saya informasikan. Yang jelas pertama, kita tentu harus tahu manfaatnya dulu. Kalau kita tahu manfaatnya, ya di sanalah kita ada motivasi untuk menggunakannya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, apa sih senjata kita? Senjata kita yaitu tadi, ya enggak? Latihan fisik dan latihan keheningan. Itu harus diseimbangkan. Latihan fisik membuat fisik kita lebih kuat cuman karena fisik itu ada batasnya. Ada batasnya sehingga ya kita tidak bisa melawan koma malam, sel itu harus hidup, terus tidak bisa, ada batasnya. Nah, tentu kita juga mengembangkan yang lain, pikiran juga harus kita kembangkan supaya dia kuat, kemudian rasa juga supaya lebih kuat, pancindera dan seterusnya sudah saya informasikan tadi. Nah, itulah seiring dengan pengembangan tentu namanya peringkat dan lain sebagainya juga kita harus menambah pengetahuan. Bagaimana caranya meningkatkan, memperkuat potensi namanya pikiran, itu tentu ada tekniknya, rasa ada tekniknya, panca indera ada tekniknya, intuisi maupun apalagi insting dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti PR buat kita supaya dimatangkan. Nah, manfaatnya juga harus kita paham betul. Kalau nggak tahu manfaatnya, kita tidak ada motivasi untuk ke sana. Ya salah satunya ya mudah, ya tentu lebih mudah daripada badan. Kalau orang umum, secara umum, kalau hanya fisik saja, apalagi tanpa fisik, lebih berat lagi. Tanpa fisik ya kolesterol meningkat dan lain kesehatan dan seterusnya. Tapi kalau fisik saja masih lebih mending. Kalau bisa disimbangkan, tambah lagi dengan keheningan, deep silent, ketenangan. Karena apa? Dengan fisik saja ya itu ada namanya energi fisik, oksigen, itu kita perkuat, nanti ada lagi pikiran kita perkuat, benda asing dilepaskan. Ketenangan diperkuat, benda asing dilepaskan. Apa itu benda asing? Kita nabung benda asing dari dulu. Namanya stres itu benda asing. Dia mengganggu kemurnian kita. Ada namanya, udah mungkin kita ada kenal ketakutan yang tidak alami, takut dengan tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan kita buang, sehingga kita lebih sehat secara mental. Dampaknya, manfaatnya apa? Kesehatan mental juga banyak manfaatnya. Tujuan kita lebih mudah terwujud. Kita sudah belajar apa? Namanya memperkuat pikiran, artinya imajinasi kita perkuat. Imajinasi kita perhalus, kita perjelas. Pikiran dalam bentuk imajinasi ini adalah apa? Sebuah keinginan yang kuat. Sebuah energi itu kita perkuat melalui apa? Imajinasi. Nah, kalau imajinasi ini sudah diperkuat, tambah lagi emosi, akhirnya kita gabungkan. Karena apa? Badan, pikiran dan emosi itu saling berkaitan, berhubungan. Kalau kita misalnya jatuh, maaf, kalau kita mimpi jatuh, badan tersentak, ada hubungan. Kalau misalnya ada hubungan, berarti bagaimana caranya supaya fisik ini supaya maksimal, imajinasikan, maksimalkan sesuai dengan kemauan kita. Emosi dimaksimalkan, artinya apa? Bayangkan, rasakan, dan terwujud dengan jauh lebih cepat. Artinya kita sudah punya teknik bagaimana mewujudkan keinginan kita. Keinginan kita berupa apa? Macam-macam. Dan usahakan keinginan yang membawa kita ke kebahagiaan, kebebasan dari penderitaan, yang lebih cenderung ke spiritualis gitu. Kalau keinginan kita kalah materialis, misalnya ke materialistik, itu bisa, cuman akan akan timbul penderitaan yang lebih banyak. Nah, apa itu keinginan yang sifatnya spiritualis? Yaitu yang keinginan yang membuat hidup kita
bebas dari penderitaan, lebih bahagia, lebih menyenangkan, indah dan sebagainya kesana ininya. Nah, bagaimana caranya? Ciptakan, rasakan, dan terjadi. Jadi teknik yang sudah kita informasikan itu kalau dilatih terus menerus, praktekkan sehingga bisa diwujudkan lebih baik. Apa kebahagiaan silahkan, kesehatan silahkan, kekayaan silahkan, dan lain sebagainya, apa aja, apapun bisa. Cuman ya sudah dibawa ke yang lebih baik. Kemudian itu baru kita menciptakan. Karena apa? Mungkin bapak-bapak ibu Anda sudah sering mendengar, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan bisa jauh lebih cepat terjadi kalau pikirannya halus. Pikirannya halus kalau imajinasinya halus, bayangannya jelas, dan rasanya lebih kuat, perasaannya lebih kuat sehingga lebih mudah terwujud. Itu baru mewujudkan keinginan. Macam-macam silahkan. Nah, kemudian ada lagi ya tadi yang sudah saya informasikan, untuk mewujudkan keinginan, untuk mengambil keputusan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalian bapak-bapak, ibu-ibu, Anda sebagai pelatih yang sudah mulai meningkat harus bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik seperti yang saya informasikan. Apalagi yang lain, ya sudah tadi saya katakan, di permukaan kita berbeda, di kedalaman kita sama. Bagaimana masuk ke dalam sudah kita informasikan, menghaluskan pikiran, menghaluskan energi. Nah, di dalam itu kita sama, di dalam itu sama artinya ada empati, ada cinta, ada rasa menyatu. Itu terbawa dalam permukaan. Kalau dia mekar menjadi lautan cinta, itu ada apa? Hubungan sosial bagus, ekspresinya give, kemampuan kita memberi, kemampuan kita berdedikasi, kemampuan kita loyal dengan itu, kemampuan memberi itu besar, semakin besar, sehingga hubungan sosial semakin bagus. Nah, itu kita kembangkan. Ya, jadi seiring dengan berkembangnya tingkatan kita, PR kita semakin banyak, kita harus berlatih semakin banyak, kita harus menambahkan pengetahuan kita. Karena seiring dengan menambahnya peringkat kita, artinya kita harus siap meningkatkan potensi kita, sudah saya informasikan. Saya ulangkan lagi, pikiran kita tingkatkan, pada tubuh kita tingkatkan potensinya, energi juga kita tingkatkan, insting kita tingkatkan, perasaan kita tingkatkan, rasa kita tingkatkan, panca indera juga kita tingkatkan. Jadi panca indera ditingkatkan bukan sekedar melihat yang lebih halus, tapi untuk melihat yang terhalus supaya kita bisa menghargai setiap orang. Tujuannya tidak menyakiti begitu. Di sana ada kedamaian. Kedamaian tidak hanya bisa disebutkan aja. Itu harus ya ada prakteknya. Prakteknya adalah kita harus membawa cinta yang ada di sumber itu ke dalam aktivitas, menjadi lautan cinta. Nah, kalau dalam aktivitas ada hubungan cinta, itu ada kedamaian. Dan cinta itu pun energi yang sangat kuat. Dia bisa membuat pikiran dan tubuh manusia itu bergerak. Anak-anak muda misal bergerak kemana malam minggu misal, kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu kekuatan yang mampu menggerakkan pikiran dan tubuh orang. Nah, itu kita bawa ke arah aktivitas. Nah, mungkin kelihatannya agak seperti sedikit abstrak, ya memang begitulah caranya supaya kita bisa lebih enak, lebih bebas dari penderitaan, bebas stres, kemudian lebih bahagia, damai dan lain sebagainya. Nah, semua ada tekniknya. Nah, kemudian untuk kesehatan juga, kita juga sebagai pelatih gimana caranya lebih sehat, ya tentu ya kita kan ada badan kita ada badan fisik, ada badan mental, ada badan energi. Kalau badan mental kita pakai teknik mental, dalam hal ini deep silent. Kalau badan fisik kita pakai fisik juga, dalam hal ini ya kunci TD, makanan, herbal dan lain sebagainya. Ada juga tubuh energi, pakai energi. Nah, semua gini kan kita olah gitu loh. Jadi kita sebagai namanya pemain energi ya juga kita harus mengertilah, memahami tentang energi. Energi itu bisa diperintah oleh pikiran yang sangat kuat. Nah, tapi dengan catatan tidak ada kontrol pikiran. Kalau ada kontrol pikiran, ada usaha, jadi energi yang asalnya sumber energi tidak jalan dia. Nah, kalau misal ada usaha, energi kasar yang kita olah, fisik, itu dengan usaha sebesar, semakin besar usaha kita, semakin ya kuat energinya, dalam hal ini energi fisik. Tapi kalau energi dalam, energi yang halus, itu kebalikannya.
tidak boleh ada usaha. Semakin halus usahanya, semakin halus niatnya, semakin mudah dia bergerak. Artinya ya itu energi pintar, kecerdasan, ini yang cerdas, dia bisa lebih cerdas. Gitu. Nah itu untuk untuk energi ya mental ya tadi. Jadi kita harus menggunakan semua potensi kita untuk supaya kita lebih sehat. Sehat artinya penderitaan kita berkurang. Ya, jadi penderitaan kita berkurang dan seterusnya. Jadi kira-kira itu ya gimana caranya nanti kita mungkin perlu ketemu lebih intensifkan ketemu, kita belajar bagaimana caranya ya, supaya energi itu mengalir yang dari sumber, bukan fisik dari sumber. Nah itu ada niat, ada perintah dengan catatan pikiran dia harus kuat, pikiran yang kuat lah yang bisa menggerakkan energi yang cerdas tadi. Gimana caranya supaya pikiran kita kuat? Ya kembali lagi pikiran itu harus tenang, harus halus, deep silent, meditasi tekniknya gitu ya. Nanti kita harus ya karena Anda sudah mulai meningkatkan waktu untuk belajar karena peringkat naik, waktu untuk belajar tambahkan, materinya adalah yaitu yang lebih halus, bukan yang kasar lagi gitu. Ya. Jadi kira seperti itu. Habis ini kalau bisa kita deep silent sebentar, cuman mungkin tekniknya agak berbeda. Nanti kita melingkar ya supaya kita bisa menerima energi secara merata. Biasanya kalau melingkar dan saling bersentuhan, dia akan lebih kuat ininya. Ya, intensitasnya ibaratnya seperti ini. Ada gamelan misalnya. Kalau dua dipukul bersamaan, saling menguatkan dia. Saling menguatkan, nanti kita bersama-sama, kita tenang dulu, relax, tenang, perintahkan energi murni yang di dalam itu namanya energi murni, yang di dalam. Kalau misalnya pakai usaha itu tentu lebih kasar, kalau ini lebih halus, ya kita namakan energi murni. Energi murni mengalir ke seluruh tubuh, ya seperti itu. Nah, kita minta kita kunci diri dulu. Ya sekitar 20 kali, jadi perhatian kita, konsentrasi perhatian kita kepada telapak tangan, kemudian setelah itu napas dalam, relaksasi napas dalam, melingkar, saling bersentuhan, nah, kita praktekkan. Jadi supaya lebih sehat ya, artinya supaya lebih kuat energi yang mengalir. Ya kita harus ada informasi, jadi setelah informasi yang saya ingin informasikan selesai, kita tutup acaranya, setelah itu kita praktek sebentar ya, untuk kesehatan gitu loh ya, supaya kita lebih sehat. Nah, seandainya nanti ada waktu luang tambahan, kita tambahkan lagi pengetahuannya. Kalau misalnya kita latihan fisik, kalau kita latihan fisik dengan usaha ada batasnya. Ada juga latihan fisik dengan tanpa usaha. Itu lebih kuat hasilnya, cuman ya kita harus ada tekniknya lagi ya. Jadi banyak teknik yang bisa kita jadikan, tentu harus meluangkan waktu supaya semakin berkembang gitu ya. Oke, saya kira itu mungkin informasi saya siang ini. Habis ini setelah penutupan kita latihan sebentar. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum PP Perguruan PSTD Indonesia diwakilkan oleh Kak Sugeng Riyadi. Silakan. Mohon izin saya untuk membacakan sambutan daripada Ketua Umum. Sambutan tertulis Ketua Umum Pengurus Pusat Perguruan PSTD Indonesia. Salam PSTD. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kesehatan sehingga kita diberi keizinan mengikuti kegiatan pelantikan kenaikan tingkat luar biasa pelatih perguruan PSTD Indonesia.
Perkenankan saya menyampaikan sambutan secara tertulis karena ini saya sedang tidak berada di Indonesia. Selamat datang di Jakarta kepada para pelatih, perguruan, dan salam hormat saya kepada seluruh yang hadir maupun yang tidak ikut terlibat secara daring. Terutama apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Insinyur Iketut Sukreta sebagai guru besar perguruan yang telah hadir untuk memberikan inisiasi dan melantik para pelatih perguruan. Pengurus pusat, sebagaimana kita ketahui telah merencanakan ujian pelatih pada UBENAS pada 22 Desember 2020 dan sempat dilaksanakan latihan khusus sabuk hitam ke atas pada bulan Maret 2020. Akan tetapi karena semakin masifnya penyebaran virus COVID-19, acara tersebut dibatalkan dan perguruan sempat mengalami kevakuman kegiatan. Hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, setelah melalui pertimbangan dan diskusi para pelatih dan pertimbangan pengurus pusat dengan guru besar perguruan yang terhormat Bapak Insinyur Iketut Sukreta, akhirnya dilakukan keputusan progresif dan luar biasa untuk mengatasi kesenjangan tingkatan kepelatihan dengan melaksanakan pelantikan kenaikan tingkat luar biasa pelatih perguruan PSTD Indonesia. Para pelatih yang luar biasa, pelantikan ini merupakan hasil pertimbangan atas evaluasi panjang pengurus pusat dan dikonsultasikan dengan guru besar terhadap kinerja, dedikasi, dan loyalitas yang luar biasa terhadap perguruan sehingga bisa tetap menopang kokohnya pengembangan perguruan selama ini. Tingkatan kepelatihan dalam suatu perguruan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan pengembangan keilmuan dan regenerasi kenaikan tingkat dari sabuk putih sampai jenjang pelatih tertinggi. Tingkatan kepelatihan adalah tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, seluruh pelatih dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keilmuannya serta dapat menjaga garis kuat kekhasan ilmu dan perguruan PSTD Indonesia. Pelatihan dan ujian perguruan PSTD sangat berat dan membutuhkan disiplin latihan yang kuat dari seluruh anggota. Dengan demikian, para pelatih harus tetap berpegang pada kurikulum ujian dan memperhatikan aspek kesiapan anggota serta kemampuan pelatih dalam mengendalikan ujian. Akhirnya, kami ucapkan selamat menyandang tingkatan kepelatihan yang baru dengan tanggung jawab yang lebih besar dan tetap menjaga ikatan persaudaraan yang sangat kuat sesama pelatih untuk lebih mengokohkan perguruan yang kita cintai. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari saya secara pribadi dan mewakili perguruan atas segala upaya dan kontribusi yang sangat hebat terhadap perguruan. Salam PSTD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 Maret 2022, Ketua Umum Pengurus Pusat, Reno Ramaputra Barat. Acara selanjutnya, pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh guru besar. Penghormatan umum terhadap guru besar. Acara selesai, kita bisa melakukan foto bersama. Silakan.